Baik, selamat datang di pembahasan latihan soal PSAJ Matematika kelas 9. Kita mulai dari soal yang nomor 1 terlebih dahulu. Di sini kita disajikan dua buah persegi panjang yang kongruen. Di sini sudah diberikan keterangan bahwa dia kongruen, artinya dua buah persegi panjang ini itu bentuknya sama persis, atau dalam matematik namanya sama dan sebangun. Kita sudah diberikan keterangan bahwa panjangnya AB adalah 15. Panjangnya AB adalah 15 karena dia kongruen, maka CD dia juga 15, begitupun KL dan juga MN. Kemudian panjangnya KM 17 cm. Karena KM 17, maka AC juga 17. Yang ditanyakan adalah panjangnya AD itu berapa? Untuk menentukan panjangnya AD, kita bisa lihat di sini ada segitiga siku-siku DAC, yang mana siku-sikunya di D. Seperti ini, kita bisa terapkan Pitagoras. Jadi, kalau kita tarik segitiganya akan terlihat semacam ini. Maka, ini adalah A, sini D, ini C. Karena AD dia bukan sisi miring, sisi miringnya adalah AC, maka cara menentukannya adalah AD sama dengan akar dari 17 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2. Sama dengan akar dari 289 dikurangi 225. Dikurangkan hasilnya adalah 64, dan akar dari 64 adalah 8 cm. Sehingga jawabannya adalah yang A. Yang kedua yaitu masih tentang kongruen. Di sini kita disajikan ada dua jejer genjang. Yang pertama adalah jejer genjang ABCD dan juga yang kedua EFGH. Kita analisa dulu mana bagian sudut yang besarnya sama. Yang pertama adalah sudut D itu sama dengan sudut B, sama dengan sudut E, dan juga sama dengan sudut G. Kemudian sudut A itu sama dengan sudut C, sama dengan sudut H, dan juga sama dengan sudut F. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan berapakah besar dari sudut HGF. Yang ditanyakan yaitu besarnya sudut yang ada di sini. Nah, karena tadi sudut G itu sama dengan sudut D, artinya nilai dari sudut G ini sebenarnya sama, yaitu 6x plus 15 derajat. Nah, dalam jejer genjang, sudut yang berdampingan itu jumlahnya adalah 180 derajat. Maka dalam menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Kita jumlahkan antara 2x plus 5 derajat ditambah dengan 6x plus 15 derajat sama dengan 180 derajat. 2x dengan 6x dijumlah jadinya adalah 8x. 5 dengan 15 yaitu 20 derajat sama dengan 180 derajat. Kita dapatkan nilai dari 8x adalah 180 dikurangi 20. 8x adalah 160 dan x adalah 160 dibagi 8. Hasilnya adalah 20. Nah, dari 20 ini, nilai 20 ini kita substitusikan ke nilai x ini. Maaf, yang ini maksudnya. Sehingga nanti kita akan dapatkan hasil 6 kali 20 derajat ditambah 15 derajat. Ini 120 derajat tambah 15. Hasilnya adalah 135 derajat. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang nomor 3.
Di soal nomor 3 di sini masih tentang kekongruenan. Kita disajikan ada dua buah segitiga dan diketahui besar sudut dari EDC adalah 47. EDC berarti yang ini adalah 47. Dan karena kita tahu bahwa B ke C dan C ke E itu adalah panjangnya sama dan juga AC dan CD itu panjangnya sama, sehingga mengakibatkan panjang sisi dari AB dan juga DE itu sejajar. Maka karena dia sejajar, sudut EDC itu sama dengan sudut yang ada di sini karena dia saling sudut dalam berseberangan gitu. Nah, yang kedua yang diketahui adalah BAE. BAE ini yang diketahui. Nah, BAE itu adalah yang dari sini sampai sini. Itu 122. Yang ditanyakan EAD. Maaf. Yang ditanyakan adalah EAD. EAD berarti adalah yang ini. Nah, maka dari itu untuk menentukan bagian yang ada di sini, kita tinggal kurangkan antara BAE dan juga EDC. Besar sudut dari EAD itu sama dengan 122 derajat dikurangi dengan 47 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal yang nomor 4. Di sini kita sudah masuk ke kesebangunan. Di sini tampak ada dua trapesium yang dia sebangun, tapi posisinya yang kecil itu terbalik. Maka akan jauh lebih baik dan lebih jelas kalau kita pisah dulu trapesium ini, sehingga nanti jauh lebih jelas. Caranya bagaimana? Tinggal kita pisah dulu. Yang pertama adalah trapesium yang besar, yaitu trapesium AD. ABCD, maksud saya ABCD. Dengan panjangnya AB adalah 16 dan BC-nya adalah 12. Dan trapesium yang kecil, hati-hati itu bentuknya terbalik tapi kita gambarkannya posisinya sama. Apakah penting dibuat seperti ini? Penting karena kita bisa lebih jelas dalam nanti melihatnya. Dan BC di situ juga 12. Dan panjangnya BE itu adalah 10. Nah, dari sini kita akan melihat bahwa sisi dari EF yang ditanyakan, yang ini, itu bersesuaian dengan BC. Dan dua sisi yang lain yang sama-sama sudah diketahui, yaitu panjangnya atau sisinya BE dan AB. Maka 10 dan 16 ini kita akan gunakan sebagai perbandingannya nanti. Sehingga dalam menyelesaikannya adalah kita tuliskan EF per BC sama dengan BE per AB. EF adalah yang kita cari. BC-nya adalah 12. BE-nya adalah 10 dan AB-nya adalah 16. Kita sederhanakan dulu. Sama-sama bagi 2, dia dapat 5, di sini dapat 8. Sehingga untuk menentukan EF itu sama saja kita kalikan antara 12 kali 5 dibagi 8. Dibagi 4 dapat 2, bagi 4 dapat 3. Kita dapatkan 3 kali 15 adalah 3 kali 5 adalah 15, bagi 2 hasilnya adalah 7,5 derajat. Jawabannya adalah yang B.